Mau ke Barak, mau berservis? Hari ini katanya lagi musim pecek. Bu Sami. Mimpi atau bisa jadi Saat ini sudah menerima bukti. Sampai membusuk 2-3 hari ini bisa. Diatur aja sama ibu nanti. Simkuring teh uninga jalan Air kemasan. Air kemasan Mubarokah. Ada botol, ada gelas, ada galon. Kabupaten luas. Iya. Sangat sulit nih memenuhi. Saat ini dari 100% katakanlah, udah berapa persen Perumda ini? Tapi dengan melihat kondisi Kabupaten Sukabumi, saya berusaha keras. Pelayanan di cabang, target harus sekian pelanggan. Itu juga digratiskan, hampir digratiskan tiap tahun. Tapi saya yakin pejabat itu mungkin punya keresahan tersendiri. Iyalah, iya pasti. Ada nggak sih keresahan-keresahan itu? Sebetulnya saya membuat fakta integritas. Kecuali mereka ada air yang memang saya datang misalnya, ini ada air yang bisa dipakai. Oh bisa Pak, masyarakat umum juga bisa? Bisa. Pak ada sumbernya ternyata? Ada sumber, Mau kita nggak? nanti bangunkan. Perumda. Tapi mereka harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik lagi saya ada di Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. Di samping saya sudah ada sosok direktur utama, teman-teman, direktur yang mengurusi air. Di samping saya sudah ada Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Zen. Alhamdulillah. Pak Zen ini direktur utama dari Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. direktur utama teman-teman dari iya. Perumda. Tirta Jaya Jadi Mandiri. selain ada direktur utama, di sini ada 2 direktur. Ada 2 direktur. Ya, satu lagi direktur umum dan keuangan, Terus direktur teknik satu lagi. Jadi ada 3 ada direktur. 3 Satu dirut, dua Dua direktur. direktur. Iya, Oh. seperti itu. yang mengurusi luasnya. Nah, kabupaten. karena memang kan luas kabupaten ini 47 kecamatan gitu kan. Luar jauh. biasa. Iya. Oke itu Pak Zen. Nah Pak Zen, Perumda Tirta Jaya Mandiri ini ngapain sih Pak Zen sebenarnya tujuannya? Ya, Pak KPM ya, kuasa pemilik modal, Pak Bupati, dengan berdirinya BUMD ya, Ya, bukan BUMD, PDM ya. saja. Salah Salah satunya kan untuk melayani masyarakat seperti itu. melayani masyarakat. Masyarakat ya sih PDAM, Perumda ya sekarang. Kalau dulu PDAM, Dulu PDAM. sekarang berubah jadi Perumda Air Minum seperti itu. Oh. Dengan adanya PP 54 tahun 2017. Kita 2018 langsung berubah seperti itu. Ya salah satunya melayani Masyarakat. air bersih di Kabupaten Kabupaten. Sukabumi. Itu tugas utama kita itu. Melayani kebutuhan masyarakat Ya, ke Di Kabupaten air bersih. di Kabupaten Sukabumi. Kalau belum jadi air minum, Oh. bisa air minum tapi dimasak. Dimasak. Tapi kalau kita minum di tempat pengolahan itu sudah hilang bakterinya. Udah hilang. Udah hilang. Tapi kalau sudah masuk ke pelanggan, ke pipa-pipa, mungkin ada pipa bocor segala macam itu yang ada menjadi bakteri ya. ya permasalahan. Kita nggak Kalau tahu. di tempat pengolahan, dulu kita mengundang Pak Gubernur zaman Pak Aher, minum di situ. Langsung. Minum di situ dengan Pak Bupati dulu gitu, tahun berapa lah seperti itu. Karena memang di pipa-pipa itu. Nah, karena memang sering terjadi Atau kebocoran-kebocoran yang segala tidak macam. terlihat seperti itu. Mungkin ada bakteri yang masuk, kotoran yang masuk. segala macam. Tapi kita tiap sebulan sekali dicek ke laboratorium. Laboratorium. Iya. Nah Pak, saya sebagai orang awam nih, teman-teman juga penasaran. Perumda air minum. Nah kita mah sebagai orang awam Pak, taunya air keran yang keluar dari rumah Ya, tuh kita betul. bayar ke PDAM lah, Nah, PAM gitu bahasanya kan. PAM. Sekarang Perumda. Perumda air minum. Apa memang hanya keluar dari keran aja Pak? Kan mungkin ada potensi-potensi lain nih. Iya, Untuk memang pemasaran. ininya mah kan tetap keran ya. Tujuan utamanya Tujuan. mah itu mah kan kalau ada pengembangan mah itu hanya untuk menambah pendapatan saja. Oke. Tapi ininya ke air keran. Air keran Nah, itu tetap kepada masyarakat
sampai ke rumah-rumah seperti itu. Kita sekarang mengembangkan bisnis walaupun belum ada air kemasan. Air kemasan udah? Nah, air kemasan udah ada 2 kita. Satu merek Markua. Markua dulu waktu zamannya Pak Marwan Hamami itu tapi hanya untuk sementara untuk kepentingan pemerintahan. Enggak, kepentingan di sini aja dengan pemerintahan ya. Pemerintahan di sini. Hari ini kita dengan tagline Pak Bupati yang baru dengan Pak Wakil Bupati baru, kita membuat Mubarokah. Air kemasan Mubarokah. Ada botol, ada gelas, ada galon. Ada galon. Ada galonnya juga. Hanya hari ini belum kita pasarkan. Belum pasarkan. Sudah beres. Tuh ini. Ini dia. Ini yang kecil. Ini yang kecil. Mubarokah. Galonnya sudah ada sebetulnya, sudah beres. Kita sudah siap. Ya, nanti untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Sukabumi, tapi bisnis. Bisnis. Ini dibisniskan, kalau dibisniskan kita rugi gitu kan. Tetap harus bisnis. Dibisniskan, tapi memang harga di bawah Aqua. Di bawah Aqua. Insya Allah. Kalau Aqua 22.000, kita paling 18-17. Wah, dan ini kapan launching benar-benar Pak untuk? Insya Allah di bulan ini kita launching. Launching di bulan. Dan langsung tersebar di kabupaten. Kan tinggal nunggu, udah disampaikan sama pimpinan Pak Bupati di rapat dinas bahwa harus memakai air ini di rapat-rapat. Termasuk galon untuk pemerintah udah jadi konsumen utama. Konsumen utama seperti itu. Nanti ada kecamatan, dinas, desa mungkin nanti ya. Termasuk kalangan-kalangan BUMD di sini. Teman-teman harus cobain. Harus loh. Harus memajukan air Sukabumi. Bedanya dengan swasta, ketika dapat untung baik lagi ke masyarakat, ke Perumda kan ya Pak, sebagai PAD. Iya, kalau swasta kan ke kantong pribadi ya, nggak apa-apa lah. Nah Pak, kembali lagi ke air keran ya. Iya. Kabupaten luas. Iya. Sangat sulit nih memenuhi. Saat ini dari 100% katakanlah, udah berapa persen Perumda ini untuk air keran tadi ya? Nah, ini tugas berat Perumda ya dengan Pemda. Karena dengan adanya SDGs, harus 100% air minum. Harus 100% sekarang ini. Pelayanan air minum 100%, layanan kumuh 0%, seperti itu. Jadi sudah di tahun 2030 berapa, 34 misalnya harus pelayanan air minum, air bersih itu 100%. Tapi dengan melihat 2030-an. Tapi dengan melihat kondisi Kabupaten Sukabumi, saya berusaha keras. Ke pelayanan di cabang, target harus sekian pelanggan. Tahun ini saja Perumda Air Minum menargetkan 7.150 pelanggan. Rumah baru ya, untuk pemasangan. 6.000 gratis. 6.000 gratis. Digratiskan. 1.500 yang program reguler. Masyarakat menengah ke atas. Kalau itu menengah ke bawah ya, yang 6.000 itu. Iya, 6.000 itu. Jadi kalau melihat luas wilayah 47 kecamatan yang baru dilayani oleh Perumda Air Minum baru 31 kecamatan. 31 kecamatan. 47 nih teman-teman. Ya, 31 kecamatan. Saya sih sesuai dari PJMD Kabupaten, terus di Rispam Perumda, di RKAP Rencana Kerja Perumda Air Minum, itu tiap tahun kita masukkan target rata-rata 5.000 6.000 setahun. Setahun. Itu juga digratiskan, hampir digratiskan tiap tahun. Untuk menstimulus tapi susah. Tantangannya apa sih? Biar masyarakat juga mungkin mengerti. Tantangannya memang di sini banyak air sumur masih bagus, alternatif masih bagus. Sukabumi itu beda dengan wilayah-wilayah Pantura. Pantura memang airnya. Mereka itu digratiskan 5.000, yang daftar 8.000. Kalau Sukabumi digratiskan 6.000 itu door to door. Jadi cabang itu bekerja keras, menyampaikan kepada masyarakat, disosialisasikan, datang ke rumah-rumah, seperti itu. Ini gratis susah ya. Contohnya hari ini dari 6.000 kan? Gratisnya gratis apa dulu nih Pak? Ya lupa. Kadang-kadang orang berarti gratisnya gratis semua gitu kan.
Kalau gratis semua, dari mana kita untuk Bangkrut biaya ya. operasional gitu kan? Gratisnya gratis biaya pemasangan. biaya pemasangan Ah, bagi teman-teman. Biaya tuh. pemasangan itu kan ada aturannya dulu dari Kementerian PUPR, satu rumah itu 3 juta. Oke. Satu Dan itu rumah. gratis jadi. Gratis. Kita dari mulai sumber sampai ke rumah itu 3 juta. Tapi yang yang itu apa hanya Rp1.850.000 sekarang yang digratiskan karena intiknya sudah pada ada, kita tidak membuat lagi intik baru. Kalau buat intik baru, sumber baru itu sampai 3 juta. 3 juta. Sekarang yang digratiskan Rp1.850.000 per rumah. Per rumah. Kalau kali 6.000, Banyak tuh Pak. udah berapa miliar ya? Iya. Nah, biasanya masuk ke saya, ke PDAM yang mengeluarkan seperti itu. Tapi saya kan dibantu oleh Pemda juga, alhamdulillah. Dengan kepemimpinan Pak Bupati sekarang juga udah komit, kemarin di closing, beliau akan terus program ini kan dilaksanakan tiap tahun. Oh, teman-teman. Alhamdulillah. Tiap tahun ada 6.000 pemasangan. Saya minta 6.000 pemasangan tiap tahun gitu. Oh, jangan sampai ketinggalan tuh. 6.000 kali 5 tahun Pak Bupati, Iya, 30.000. 30.000 minimal Iya. menambah cakupan pelayanan dan masyarakat bisa merasakan Iya. bagaimana air bersih itu gitu kan. Karena memang di Kabupaten Sukabumi mungkin kurang sosialisasi dari kita ya. Mungkin saja Mungkin, itu ya, mungkin. rekan-rekan di wilayah, tapi kita akan terus sosialisasikan lah Sosialisasi, mudah-mudahan program ini. Kenapa saya menggratiskan? Salah satunya untuk mempercepat layanan air bersih kepada masyarakat supaya ya bisa menikmati air minum lah, air bersih seperti itu. Kalau kita gratiskan dengan airnya, kita punya juga operasional gitu kan. Iya. Salah satunya yang paling besar ya biaya pegawai ya. Iya. Biaya pegawai, yang kedua biaya listrik. Listrik karena kita ini hampir 50% itu menggunakan mata airnya air sungai. Oh, air sungai. Air sungai diolah seperti di Jakarta. Diolah menjadi rupa. air bersih, disalurkan kepada masyarakat jadi air bersih jadi gini. Seperti itu. Jadi gini. Dan itu Jadi, pasti ada biaya kan, Pak? Biayanya yang gedenya itu listrik kita rata-rata 1 miliar lah. Satu bulan. Satu bulan. Seperti itu. Itu yang besar. Kedua untuk pengolahannya supaya jadi bersih gitu. Ada obatnya juga kan. Obat impor. Obat-obat impor. Tapi sekarang banyak yang diproduksi lah. Di Bekasi, di Sukabumi ada. Hanya memang harga kan mengikut harga berdolar seperti itu. Harga dolar ya, naik turun ya. Selain itu kan kita ada biaya operasionalnya listrik, ada kimia, ada pajak kan, ada pajak segala macam lah. Oke. Jadi diharapkan. Tapi kita tetap harus untung. Ya, tetap harus untung. Untung seperti itu. Di satu pihak kan kita melayani masyarakat. Iya, di satu sisi lagi. Di satu sisi lainnya harus untung. Harus memberikan pendapatan asli daerah kepada pemerintah daerah. Balik lagi ke masyarakat tuh, Balik lagi ke masyarakat seperti itu. Ya Pemda kembali lagi ke kita gitu kan. Karena air bersih itu tanggung jawab, pelayanan dasar itu tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kita sebagai operator yang menjalankan tugas daripada fungsi pemerintah daerah itu. Oke. Jadi saya tahu teman-teman juga jadi lebih tahu ya. Dan ada 6.000 per tahun. Per tahun. Tahun ini 6.000. Tahun kemarin 5.000. Tahun kemarin 5.000. Nah, sekarang 6.000. naik. 6.000. Mudah-mudahan tahun depan bisa 7.000, 8.000. Ya, mudah-mudahan. Sebetulnya kita siap lah, hanya tinggal sosialisasi dengan masyarakat aja ya. Mau enggak? Karena kita door to door juga, enggak di kabupaten susah. Oke, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dari video ini teman-teman mau ya. Insya Allah lah, Insya Allah, kita ya. mungkin nanti kalau ya digratiskan lebih banyak, tapi kan kalau gratis airnya kita agak susah ya. Agak susah juga. Agak susah, Pak. Berarti itu 6.000 titik dan ini di bulan sekarang belum mulai. Udah mulai ya. Udah mulai. Terutama galon. Galon akan disebar luas. Ke di sini, di BUMD, di pemerintah daerah udah ada yang minta. Kita tinggal nunggu instruksi dari pemerintah daerah kan harus ada surat segala macam, nggak enak saya langsung ini harus ada instruksi
bahwa harus memakai airnya, salah satunya untuk PAD nanti. Iya, untuk Tambahan PAD. PAD. Oke, itu teman-teman. Nah, Pak, kalau saya kan biasa podcast dengan masyarakat umum. Iya, Masyarakat umum itu kan banyaklah keresahannya. pasti. Selain keresahan juga kadang-kadang saking resahnya mereka itu kadang-kadang ngomongin pejabat-pejabat. Nah, Nah, tapi saya yakin pejabat itu mungkin punya keresahan tersendiri. iyalah, iya pasti. Sebagai direktur utama yang udah berapa tahun, Pak? Saya udah periode ketiga sekarang. Periode ketiga, berarti Jadi jalan udah mau 15 tahun jalan ya? 9 tahun. 9 tahun. Dari 9 tahun. 9-10 tahun. Ada nggak sih keresahan-keresahan itu? Sebetulnya keresahan kalau dari internal, eksternal nggak ada gitu. Nggak ada. Nah, nggak ada. Hanya keresahannya takutnya target saya nggak tercapai gitu kan. Nggak bisa tidur tuh kalau target itu. Iya, saya punya target yang harus saya siapkan sesuai dengan fakta integritas kan seperti itu. Saya membuat fakta integritas. SR harus sekian, kebocoran harus sekian, pendapatan harus sekian, seperti itu kan ada target-target seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini hasil audit dari KAP, audit dari BPKP hampir 100% aman lah insya Allah. Hanya sekarang tantangan terbesar itu cakupan pelayanan itu. Karena terus cakupan, dipikirin ya. cakupan pelayanan ini tidak sebanding Pak antara pelanggan yang dipasang dengan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk sekabupaten Sukabumi. Pertambahan yang dipasang sama populasi yang bertumbuh. Iya, populasi misalnya populasi ada 10, dipasang hanya 5 misalnya. Kan tetap jomplang. Nanti Tetap tahun jomplang. depan populasi naik lagi 12, ini 6. Iya, ini tetap aja gitu ya. tetap aja cakupan seperti itu. Apalagi dengan BPS aturan baru dari satu rumah 6 orang, sekarang hanya 3,7 BPS. Jadi dulu kita udah 30, sekarang hanya 12%. 12,5% administrasi. Apalagi secara keseluruhan kabupaten hanya 9,5% seperti itu. Karena memang aturan yang berubah. Ini dirasakan oleh perumda-perumda BUMD air minum seluruh Indonesia. Targetnya pasti Seluruh Indonesia ngerasain. Kebetulan hubungan eksekutif, legislatif, perumda air minum bagus lah. Bagus ya. Dengan eksekutif nggak ada masalah. Yang keresahan saya target takut tidak tercapai itu aja. Bawa mimpi, Pak. Nah, target-target yang saya tanda tangan, Pak Dirum tanda tangan, Pak Dirtek tanda tangan gitu kan. Target saya disampaikan lagi ke wilayah-wilayah. Dibagi rata. Mana yang ini cabang ini sekian, terutama bocoran dengan jumlah pelanggan itu. Jumlah pelanggan. Kita balik lagi ke pemasangan gratis nih. Iya. Kita fokus di situ nih. 6.000 gratis itu untuk wilayah mana aja nih? Seluruh? Ini seluruh Kabupaten Sukabumi yang ada layanan. Yang ada layanan? Yang ada layanan ya. Kan masih ada sekitar 14 di wilayah selatan hari ini tidak bisa dilayani. Bukan kita tidak mau melayani. Emang ada hambatan? Airnya nggak ada. Di musim hujan air banyak. Di selatan daerah mana? Banyak daerah Jambang selatan baru ada, Jambang Kulon ada, Surade ada, Cimanggu ada, Bojong Lopang ada, Jambang Tengah ada ya, Pelabuhan Ratu ada, Cisolok ada, Cikembar kan selatan ada, terus Cikakak, Cimaja ada. Kesananya nggak ada yang lainnya. Karena memang alam air seperti itu. Itu sudah dicek sama Kementerian PUPR. Karena di sini kan pembuatan water treatment, reservoir itu banyaknya dari pusat dulu. Dibangunnya bukan dari kabupaten. Di pusat itu diserahkan ke kabupaten seperti ini. Jadi kalau ada potensi, saya bisa mengajukan ke kementerian seperti itu. Karena potensinya nggak ada. Potensinya nggak ada. Berarti jika yang selatan itu pengen masang juga susah ya? Susah. Kecuali mereka ada air yang memang ke saya datang misalnya, ini ada air yang bisa dipakai. Oh bisa Pak, masyarakat umum juga bisa? Bisa. Pak ada sumber nih ternyata. Ada sumber. Kita nanti bangunkan. Tapi mereka harus ikut aturan perumda kan. Nggak bisa gratis kan. Iya. Karena kan kalau yang kecil-kecil itu biasanya
Perkim, pedesaan, KSM seperti itu. Oh, beda ya. Air ada di sini ada dua, air minum perkotaan, air minum pedesaan. Oh, Perkotaan di saya, di Perumda, di Perumda, pedesaan. pedesaan di Perkim, di Palukman. Di Palukman. Baru saya mau seperti nanya tuh, oh ternyata beda ya. beda ya. Tapi kita koordinasi Mhm. dengan Perkim. Ini ada masang yang di ya silakan. Kalau tidak ada layanan kita, kalau ada layanan kita jangan dipasang Palukman gitu kan seperti itu. Berarti nih teman-teman catat 6.000 tiap tahun insya Allah dan akan meningkat ya, Pak, Masih insya Allah. 4.200 Masih ada tuh yang mau sampai akhir masang. tahun. Sampai akhir tahun. Nah, buat tahun depan silakan daftar nih buat Kalau sosialisasi kurang ini dianggap sosialisasi ya. Ya. Dan jangan lupa Nah, air nanti dipasarkan. mineral Harga lebih murah di bawah. yang di pasaran Dan kalau ada untung pasti jadi PAD dan udah jadi PAD pasti balik untuk lagi ke pelayanan masyarakat seperti itu. Itu teman-teman ya. Dapat terakhir penonton mungkin masyarakat Kabupaten Sukabumi seluruh Indonesia, seluruh dunia nonton, ada pesan-pesan buat mereka. Ya, pesan saya itu gunakan air seperlunya. Gunakan yang seperlunya, Gunakan jangan boros. seperlunya, jangan boros. Kedua, bayar air tepat waktu. Bayar air tepat waktu. Iya, karena kan untuk bayar listrik segala macam Iya, dari mana? iya. Saya tidak subsidi dari Pemda kan. Oh, iya, mantap. Betul-betul dari hasil penjualan air seperti ya. itu. Oh, oke. Gaji, listrik, yang operasional lainnya itu dari hasil. Dari hasil Dari sendiri hasil ya, Pak ya. sendiri, nggak ada dari Nggak ada Pemda. bantuan. Kalau Pemda itu hanya untuk investasi saja, Oke. tidak dipakai untuk itu. Nggak ada buat belanja kalau Belanja bisa, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Infrastruktur. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman Amin. yang belum tahu ini air kemasan Ekalansing bisa dicari tahu. Yang bagi yang mau pasang PDAM bisa menghubungi Perumda Air Minum Di wilayah. di wilayah masing-masing udah ada. Ada. Oh, itu teman-teman. Terima kasih udah menonton. Terima kasih Pak Zen. Sama-sama Pak. Mari bersama mewujudkan Sukabumi Mubarokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya kan. Pak Zen. Sami-sami.